Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran di pemerintahnya menghapus kuota impor terutama barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Presiden menegaskan penghapusan kuota impor dimaksudkan untuk memberi kemudahan pelaku usaha juga sebagai upaya untuk merampingkan birokrasi di pemerintahannya. Pernyataan Presiden Prabowo ini disampaikan dalam forum Sarasehan Ekonomi yang digelar pemerintah sebagai ruang strategis untuk merespon dinamika ekonomi global termasuk kebijakan tarif impor Presiden Trump. Untuk membahas sikap pemerintah soal keran impor, sudah bersama kami bergabung melalui sambungan Zoom ekonom Universitas Indonesia Teguh Rifki. Selamat malam Mas Rifki. Malam Mbak Tasya, apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Mas Rifki, ini karena durasi dialog kita hanya 30 menit, saya akan langsung ke intinya. Menurut Anda, menawarkan untuk meningkatkan volume impor dari Amerika Serikat sebagai upeti, pilihan bijakkah ini? Iya, jadi kalau kita lihat memang kondisinya bahkan sebelum adanya tarif yang diterapkan oleh Donald Trump, itu memang hambatan impor kita cukup tinggi gitu. Jadi dari pemerintah kemudian menggunakan ini sebagai instrumen untuk kemudian mendapatkan term yang lebih favorable, saya rasa merupakan strategi yang cukup baik gitu. Karena tanpa adanya ini sebetulnya kita juga tidak terlalu produktif dengan hambatan impor yang tinggi. Jadi memang mungkin ini terkesan sebagai posisi tawar, tapi memang sebetulnya tanpa adanya tekanan dari Trump pun ini adalah hambatan-hambatan impor yang sebelumnya juga cukup menghambat perkembangan industri domestik. Jadi dengan membuka hambatan ini lalu kemudian impor dari US dan negara lain misalnya meningkat, ini sebetulnya adalah kondisi yang cukup favorable untuk keseluruhan industri Indonesia. Ini tidak kontradiktif ya Mas Rifki dengan pernyataan Presiden yang mengatakan bahwa kemandirian ekonomi akan menjadi kunci daya tahan Indonesia dalam menghadapi goncangan global pasca penerapan tarif impor baru dari Amerika Serikat? Oke, memang kita berada dalam situasi global yang sangat terintegrasi secara value chain. Artinya banyak produk-produk atau komponen-komponen dari suatu produk itu mengandung komponen impor, lalu kemudian dirakit di negara lain, di packaging di negara lain, dan seterusnya. Nah, ini global value chain. Jadi kalau kita lihat memang kemandirian ekonomi yang perlu dibangun di periode sekarang atau di masa-masa sekarang bukanlah dengan kebijakan-kebijakan proteksionisme seperti kemudian tarif, TKDN, dan lain-lain, tapi memang untuk mendorong kemandirian industri, kemandirian ekonomi ini adalah dengan cara peningkatan produktivitas, lalu peningkatan daya saing, bukan kemudian dengan penerapan barrier perdagangan yang lebih tinggi. Jadi ini memang dua-duanya betul perlu bahwa kita perlu kemandirian ekonomi, tapi memang bukan dicapai dengan hambatan-hambatan perdagangan yang sebelumnya memang cukup besar di Indonesia. Oke, Mas Rifki, kalau kemudian ada anggapan bahwa kan saat ini industri kita sedang jatuh, PHK besar-besaran sedang melanda di Indonesia, konsumsi kita juga lesu, investor kita kabur, ekspor kita lemah, lalu ketika impor kemudian dibiarkan atau dibuka secara liar, bukankah ini kemudian menjadi rumus menuju krisis? Iya, memang mungkin beberapa hal yang perlu di-highlight ya, bahwa satu, impor ini dibuka bukan secara liar, gitu. Artinya tetap perlu ada prosedur-prosedur. Tentu tetap perlu diberantas apa yang menjadi misalnya sebelumnya isu impor ilegal, gitu. Karena ini tentu menghambat perkembangan industri domestik. Tapi di sisi lain juga banyak industri domestik yang lagi-lagi bergantung pada bahan baku impor. Karena nggak semuanya bisa kita produksi di dalam negeri. Misalnya contoh, kalau kita mau memproduksi katakanlah produk-produk elektronik misalnya, kita ini bukan produsen chip. Dan hanya sedikit sekali negara di dunia yang memproduksi chip. Jadi artinya kita tetap butuh produk-produk impor untuk kemudian meningkatkan produktivitas produsen domestik. Gitu. Jadi bukan kemudian kalau impor masuk menjadi persaingan terhadap industri domestik, bahkan banyak sekali industri domestik yang membutuhkan bahan baku impor gitu untuk mereka bisa produksi, melakukan ekspor dan seterusnya. Jadi ini juga dari sisi produsen sebetulnya memiliki keuntungan dalam melakukan impor. Lalu kemudian dari sisi konsumen ini juga akan dihadapkan dengan opsi yang lebih banyak.
Jadi kalau kemudian ada produk-produk yang tadinya tidak diproduksi domestik, dengan membolehkan impor atau impor dipermudah, maka konsumen juga memiliki banyak opsi atau tambahan opsi dalam konsumsinya. Dan di sisi lain mungkin barang-barang yang tadinya sudah diproduksi di domestik tapi tidak secara efisien sehingga cost-nya mahal, mungkin konsumen bisa mendapatkan alternatif yang lebih murah dari impor. Jadi memang impor ini sebetulnya perlu dilakukan secara hati-hati. Di satu sisi potensi untuk meningkatkan produktivitas dalam negerinya tinggi, tapi memang ada impor-impor seperti impor ilegal yang perlu terus diawasi dan dibatasi. Baik. Saya sebelum kita kemudian bicara itu karena kan kalau tadi penjelasan dari Mas Rifki itu kan kita bicara dalam tataran ideal ya. Nanti kita mungkin akan bahas bagaimana kemudian menjaga atau melindungi industri dalam negeri yang mungkin akan terdampak dengan impor yang akan dibuka dengan kuota yang mungkin tanpa kuota, kita masih belum tahu seperti apa bentuknya. Tapi saya ingin bicara soal pernyataan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menegaskan bahwa ini tidak akan menambah pembelian tetapi akan realokasi pembelian atau switch. Ini saya memahaminya ini akan mengalihkan impor dari negara lain. Nah, apa kira-kira dampak yang harus jadi catatan, Mas Rifki? Oke, memang kalau kita melihat dari baik dari sisi US maupun dari sisi negara-negara lain, tentu kemudian saat mereka melakukan penerapan tarif, maka akan demand dari domestik US kan nggak hilang. Artinya kalau tadinya konsumen di US itu membutuhkan minyak goreng atau minyak kelapa sawit, kan ini nggak kemudian diterapkan tarif, mereka bisa produksi sendiri. Mereka bukan negara yang bisa menghasilkan palm oil misalnya. Atau kemudian komoditas-komoditas seperti kopi. Gitu. Mereka akan tetap membeli produk-produk ini, tapi mungkin dari negara-negara yang tarifnya lebih murah. Jadi contoh misalnya tadinya mereka membeli produk-produk tekstil dari Bangladesh atau dari Sri Lanka yang atau Vietnam yang kemudian diterapkan tarif lebih tinggi, mungkin ini akan mengalir ke negara lain yang terkena tarif lebih rendah seperti Indonesia. Jadi yang saya tangkap dari statement tersebut adalah bahwa consumer demand di US ini nggak berubah gitu, tapi memang akan terjadi relokasi. Nah, ini memang tinggal bagaimana setiap negara memanfaatkan peluang ini gitu, agar kemudian bisa menyerap berbagai relokasi dari konsumen atau bahkan produsen produk akhir di US termasuk dari Indonesia. Oke, baik. Pemerintah juga akan menghapus kuota impor dengan harapan ini akan menjamin kelancaran arus perdagangan dan juga mempermudah pelaku usaha. Kita akan sama-sama simak pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Sarasehan Ekonomi kemarin. Jangan bikin kota-kota, habis itu ada perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja. Pada waktu Pak Menko sudah memanggil kami semua untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi dampak dari tarif resiprokal AS, kami langsung menghubungi mitra kami di Amerika untuk melihat. Karena Amerika itu jelas mau melihat bagaimana bisa menurunkan defisit. That's it, Pak. Berapa yang kamu bisa import? Kapan mau diimportnya? Nah, oleh karena itu adalah salah satu tugas kami, Pak. Dari pelaku usaha swasta, ada beberapa memang komponen komoditas import, seperti contohnya tadi sudah kapas, kemudian ada juga jagung. Tapi kami mohon Pak, bahwa ini bisa langsung diimport oleh industri. Jadi maksudnya tidak ada melalui pihak-pihak ketiga. Karena ini akan jelas langsung meng-cut beberapa permasalahan yang dihadapi. Iya, yang juga jadi pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto kemarin adalah dia meminta kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan tidak usah ada kuota, siapa saja boleh import, mau import apa saja silahkan, buka saja, rakyat kita sudah pandai kok. Nah ini kalau kemudian kita memahami pernyataan ini kan tentu ada konsekuensinya ya Mas Rifki. Apa yang kemudian harus jadi catatan penting atau poin-poin penting agar kemudian ketika mengatakan tidak ada kuota itu tidak akan mencederai industri dalam negeri? Oke, kondisinya selama ini di Indonesia itu penerapan kuota pun juga masih memiliki berbagai isu. Pertama, dasar perhitungan kuota ini yang relatif tidak transparan. Artinya dari sisi kepastian dunia usaha dan investasi juga tidak terlalu baik kuota ini. Kedua, perusahaan-perusahaan yang kemudian diberikan kuota ini pun juga
penentuannya kadang memiliki ruang untuk perburuan rente. Gitu. Iya. Jadi misalnya kuota-kuota ini kemudian menjadi sarana untuk beberapa pihak melakukan perburuan rente. Nah ini yang juga kemarin disebut oleh Pak LBP dari DEN bahwa memang ekonomi biaya tinggi. Salah satunya adalah memang praktek rent seeking di Indonesia ini cukup tinggi. Nah ini salah satunya bisa muncul dari kuota tadi. Gitu. Jadi artinya kalau memang demand-nya ada dan perusahaan ini butuh impor, saya rasa memang itu perlu dilakukan. Gitu. Nah kalau mau dibatasi bukan dari kemudian siapa yang boleh mengimpor berapa banyak gitu. Semuanya boleh atau mendapatkan hak yang sama gitu. Karena nggak ada mekanisme yang jelas kemudian apakah perusahaan yang ditunjuk boleh impor ini adalah perusahaan yang paling produktif gitu atau perusahaan yang memang bisa menciptakan harga jual yang paling rendah di domestik gitu. Oke, Nah, Mas Rifki, ini kemudian, artinya menurut ya, Anda harusnya kebijakan ini dilepas saja tidak hanya untuk produk-produk Amerika Serikat, boleh untuk semua negara atau seperti apa? Iya betul. Jadi memang kuota ini bukanlah kebijakan yang sebetulnya di berbagai negara ini cukup populer dilakukan. Artinya dalam melindungi industri, kita bisa menentukan kuota katakanlah untuk produk-produk yang misalnya mencemari lingkungan atau kemudian berdampak buruk gitu. Tapi kemudian kalau ini produk yang dikatakan bisa dikonsumsi secara luas, lalu kemudian menjadi bahan baku untuk industri domestik, memang ini justru menghambat perkembangan industri domestik atau konsumen yang membutuhkan barang-barang tersebut gitu. Dan seringkali praktiknya di lapangan adalah kuota ini juga justru menimbulkan insentif untuk berkembangnya black market gitu. Oke. Tanpa adanya kapasitas pengawasan yang cukup kuat, apalagi kita bordernya sangat banyak, justru kuota ini relatif kontraproduktif. Oke, kalau saat ini saja pelaksanaannya sudah banyak celah, bagaimana kita bisa optimis dan yakin dengan kebijakan baru ini tidak akan semakin ugal-ugalan, Mas Rifki? Kalau tidak ada kuota kan berarti artinya tidak ada ruang untuk perburuan rente. Gitu. Siapapun bisa langsung mengimpor. Oke. Gitu. Jadi tidak perlu pengawasan dari sisi kuota. Gitu. Tapi yang perlu diawasi adalah dari sisi kualitas, dari sisi standar, dan memang ini melalui prosedur kepabeanan yang sudah sesuai. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali usai jeda.